Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Mazmur 68 ayat 5-6. Mazmur 68 ayat 5-6 berkata, "Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus." Saudaraku, bagi pemazmur dalam hal ini adalah Raja Daud, Allah adalah seorang pribadi yang senantiasa menjadi penolong dalam hidupnya. Allah tidak saja ditempatkan sebagai panglima perang di dalam medan peperangan, gunung batu dan tempat perlindungan, tetapi Allah juga ditempatkan sebagai pribadi yang senantiasa mengerti akan pergumulan-pergumulan umatnya secara pribadi. Daud telah begitu banyak melihat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya, tetapi juga dalam kehidupan banyak para raja, para pembesar, dan orang-orang hebat. Tetapi Allah juga dilihatnya tidak hanya bekerja pada orang-orang seperti itu, melainkan pada diri orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan. Secara khusus, Daud menyebut dua kelompok manusia yang menjadi perhatian Allah dan menempatkan Allah sebagai tempat perlindungan. Mereka itu adalah para janda dan anak-anak yatim. Pertanyaannya adalah, mengapa para janda dan anak-anak yatim menjadi perhatian Allah dan menempatkan dirinya sebagai tempat perlindungan bagi mereka? Saudaraku, bagi seorang wanita atau ibu rumah tangga atau istri, suami adalah tempat perlindungannya. Di tangan suami, para wanita atau para istri itu akan merasa aman. Dalam konteks orang Ibrani, memang laki-laki atau para suamilah yang menjadi tempat perlindungan bagi para wanita atau istri. Di dalam naungan para suami, wanita-wanita ini akan merasa aman dan nyaman karena merasa ada seseorang yang melindungi, ada seseorang yang mencintai, dan ada seseorang yang senantiasa memperhatikan hidupnya. Karena itu tak heran saudara-saudara, wanita atau para istri pada umumnya pada waktu itu menggantungkan hidup mereka kepada suami-suami mereka. Nah, bisa dibayangkan bila kemudian suami-suami itu diambil daripadanya, maka perempuan-perempuan ini akan kehilangan segala-galanya. Kehilangan harga diri, kehilangan martabat, kehilangan tempat perlindungan, bahkan kehilangan masa depan mereka. Demikian juga halnya dengan anak-anak. Seorang ayah adalah figur yang senantiasa menjadi panutan, menjadi tempat perlindungan, menjadi tempat di mana anak-anak itu mengalami kasih dan sayang. Karenanya bila seorang ayah diambil dari kehidupan anak-anak itu, maka mereka akan kehilangan masa depan, kehilangan pengharapan, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya saudaraku, pemazmur menempatkan Allah sebagai tempat perlindungan bagi kedua kelompok orang itu. Seolah-olah pemazmur ingin mengatakan bahwa Allah akan menjadi suami bagi para janda dan akan menjadi ayah bagi para yatim, supaya dengan demikian baik mereka para janda atau mereka para yatim senantiasa memiliki pengharapan akan masa depan, memiliki tempat perlindungan yang aman dan damai sejahtera karena ada pribadi yang senantiasa menyertai mereka.
Itulah sebabnya saudaraku, mengapa pemazmur ingin mengajak orang-orang Israel, secara khusus mereka para janda, para anak yatim, untuk memuji Allah, untuk menaikkan syukur kepada Allah, menyembah Dia, karena memang Dia adalah pribadi yang mengasihi mereka dan senantiasa menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Sepertinya pemazmur ingin mengatakan bahwa bila tidak ada seseorang yang bisa melindungimu, bila tidak ada seseorang yang bisa menyertaimu, maka akulah Allah yang akan melindungimu, akan menyertaimu, dan akan menjadi penolong dalam segala jalan-jalanmu. Oleh karena itu, para janda, para anak yatim, jangan takut, jangan gentar, dan jangan putus asa, sebab aku Tuhan yang akan menjadi pelindungmu. Semua ini ingin menggambarkan betapa Allah yang disembah oleh Raja Daud, oleh pemazmur, adalah Allah yang peduli kepada mereka, orang-orang yang lemah, orang-orang yang papa, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang tidak berdaya. Sebenarnya bukan hanya kepada kelompok orang-orang seperti para yatim dan para janda Tuhan menjadi pelindung mereka, melainkan juga kepada mereka yang tidak memiliki tempat tinggal atau sebatang kara, orang-orang yang ada dalam tahanan, orang-orang yang hidup di dalam penderitaan. Allah menempatkan diri sebagai penolong mereka. Allah menempatkan diri sebagai pelindung mereka. Ayat yang ke-7 berkata, Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur ingin mengajak kita semua untuk memuji-muji Allah, untuk memuji-muji Dia yang adalah Raja, penguasa, dan pemilik segala sesuatu. Karena perbuatan-perbuatannya yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita, terutama bagi mereka yang hidup dalam penderitaan, mereka yang hidup di dalam penindasan, mereka yang hidup di dalam kesengsaraan. Dialah tempat satu-satunya yang paling nyaman sebagai tempat perlindungan dan tempat pertolongan. Karena itu saudaraku, mari kita tidak ragu, mari kita tidak takut lagi, mari kita tidak putus asa lagi, karena kita sedang berjalan bersama dengan Allah pemilik hidup kita. Firman Tuhan katakan, jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab bersama dengan Tuhan engkau akan melihat perbuatan-perbuatan tangannya yang ajaib yang ada di depan matamu. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita, menguatkan kita, dan senantiasa menumbuhkan iman kita semakin kuat kepada Allah yang Maha Tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur untuk anugerah-Mu, untuk karya-Mu, untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, karena perbuatan-perbuatan tangan-Mu yang ajaib bagi hidup kami, orang-orang yang papa, orang-orang yang menderita, orang-orang yang hidup di dalam kesusahan. Engkaulah penolong kami, Engkaulah kekuatan, Engkaulah penghiburan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Hamba berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan acara ini, kiranya Tuhan melawat mereka di tempat mereka masing-masing. Kalau hari ini engkau sedang ada dalam pergumulan, engkau merasa sendirian, engkau dalam keadaan sakit dan tidak berdaya, engkau yang sedang bergumul dengan masalah keluarga, masalah finansial, firman Tuhan katakan, jangan takut, sebab akulah tempat perlindungan, kota batu yang teguh dan kubu pertahanan, Allah Israel, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jika Anda diberkati dengan program ini, silahkan subscribe, like, and share. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.
Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai